ya. Iya Bu. Saya sudah lihat CV kamu, sebenarnya bagus banget nih. Ternyata banyak pengalamannya. Saya sudah lihat kamu udah pernah jadi marketing ya? Iya, di bagian e-commerce juga selama 2 tahun. Wah, lumayan lah itu ya. Udah kenapa kamu milih? Kultur perusahaan yang lama tersebut kurang cocok sama saya Bu. Saya boleh tahu nggak sih kamu tuh tahu perusahaan itu dari mana? Kebetulan dari website, jadi setelah saya resign, saya mencoba untuk cari lowongan pekerjaan dan muncul perusahaan ibu. Jadi saya masukkan CV saya ke perusahaan ibu. Apa sih yang kamu ketahui tentang perusahaan kami? Perusahaan ibu adalah perusahaan e-commerce yang menyediakan jasa pengiriman barang. Oke. Boleh nggak Lodi coba tolong kamu sebutkan nih apa sih kekurangan dan kelebihan kamu? Untuk kelebihan saya mampu berkomunikasi dengan klien dengan baik. Yang kedua, memenuhi target yang ibu minta. Dan untuk kekurangannya mungkin saya terlalu perfeksionis sehingga membuat partner saya kurang nyaman karena keperfeksionisan saya. Tapi kamu bisa handle semua itu kan ya? Bisa Bu. Kalau bekerja di bawah tekanan, kira kamu sendiri? Kebetulan sebelumnya di perusahaan itu banyak tekanan, jadi mungkin saya akan kebiasa dengan tekanan-tekanan selanjutnya. Kalau bekerja secara tim pasti bisa lah ya? Iya Bu, bisa. Udah jam berapa ya? Kenapa Del? Jam 12 ya? Iya. Ayo, Ayo Ca, isoma dulu. Kalian mau isoma sekarang? Iya lah, kan udah jam 12. Tugasnya belum selesai loh. Ih ayo, udah jam 12 aku gak lapar. Kalau gitu aku bawa aja ya tugasnya. Ayo. By the way, kita mau makan di mana? Ya di Rasgar aja. Sini aja, Ca. Oke, tahu. Kenapa ya kok? Jangan lupa selesai lagi. By the way, di sini orang-orangnya pada santai deh. Kerjaannya belum selesai, kayak santai aja. Ya udah Cak, mau gimana lagi? Makan siang dulu aja. Tapi kerjaanku belum selesai. Gak apa-apa Cak, ntar Serius? aja. Iya, ntar aja. Udah. Meanwhile, in our universe. Enak banget ibu ya tadi makanannya. Kita harus cobain nasi padang. Oh iya, aku harus kejar deh ya. Semangat guys, semangat guys. Oke guys. Guys, kok nggak balik? Oh iya, bentar lagi. Ca, ayo, Ca, siap-siap. Udah jam 5. Tapi ini belum selesai. Ih udah, ntar kantornya ditutup loh. Ketemu di bawah aja ya. Oh iya ya, dah. Kok udah ditutup? Belum selesai lah, kan di sini jam 5 sudah selesai Cak. Ayo, kalau gitu tunggu deh. Siap-siap dulu. Let's go. Sebenarnya kantornya tutup. Ya, by the way, dia mestinya menjauh kerja. Ya, kan emang aturannya begitu, Kak. Lagian lo tahu kan, sama karyawan di sini juga jauh-jauh. Jakarta kalau sore macet banget. Lagian hasil keputusan ini udah diskusi bersama stakeholder internal kok, Cak. Jadi harus on time gitu. Enak juga ya kerja di sini. Emang kantor lama lo gimana sih, Cak? Kok lo kayak culture shock gitu? Selalu tahu ya, Dea. Guys. Terima kasih. Ini ada ramen. Makan guys, makan. Makasih ya. Kenapa sih pada seneng-seneng banget kayaknya, Del? Di sini gitu, Cak. Kalau udah sampai target, jadi kayak makan-makan aja.
Enak banget ya di sini, segitunya banget sama parkir. Ya emang gitu Ca, ada aja yang bagi-bagiin makanan, apalagi tiap hari Jumat ya, kayak tiap divisi ganti-gantian gitu. Emang ada apa tuh di hari Jumat? Ya Jumat berkah aja Ca, di sini kayak nggak beda-bedain agama gitu, jadi kita semua kayak sama. Ya, Ini makan dong guys. Mbak, sini mbak. Ada makanan nih. Apaan sih, Pak? Ada makan. Nih, target apa Iya. acara Jumat nih? Sepura. Oh, target ya, iya. Makasih ya. Jangan tepuk tangan dong buat Diva dong. Tepuk tangan. Makan. Yaudah Ocha, makan aja. Kalau di sini tuh emang suka banget kayak makan aja ya. Beres, aman kan kerjaan? Aman sih, tapi belum sih. Sip ya, udah bertinggal ya. Iya. Guys, gimana nih? Udah pada selesai semua belum kerjanya? Skip aja dulu nih. Oh, dikit lagi. Ya udah, ini udah jam 4. Yuk, mulai yuk beres-beres. Oh ya guys, jangan lupa besok biasa on time ya. Oke, Mbak. Ya udah, Del tolong dari sini ya. Oke. Saya duluan ya, guys. Dadah. ya Mbak, Terima hati-hati kasih, Mbak, Mbak. makasih ya. Del, ada hari apa ya? Besok kan besok Sabtu. Oh iya, gue lupa ngasih tahu lo deh, Ca. Di sini tuh setiap hari Sabtu kita kayak ada rapat mingguan gitu. Nah, tujuannya tuh untuk evaluasi kinerja setiap divisi, terus performa kerja kita, apakah ada impact yang bagus untuk perusahaan dan progres perusahaan. Nah, jadi seluruh kita tuh kayak tahu gitu perkembangan gimana perusahaan kita ke depan. Tapi kan besok Sabtu ya, jadi kepake di hari libur kita. Ya kan nggak apa-apa sih. Kenapa nggak hari biasa aja? Jadi hitung-hitung sekalian lembur, sekalian evaluasi juga. Nah, kalau masalah lembur atau urusan kerja itu tanggung jawabnya dikerjain pribadi gitu, mau di luar kantor apa di dalam kantor itu terserah sih. Intinya kan kantor udah ngasih kita jadwal yang on time untuk datang, isoman dan segala. By the way, dari jam berapa ya sampai jam berapa? Gak lama kok Ca, cuma dari jam 9 sampai jam 12 aja. Oke deh. Ya. Pagi Mbak, pagi semuanya. Pagi semuanya. Oh ya Dela, aku berkasih mau kamu taruh ini bisa ya? Udah. Dan Mbak, apa kabar ini? Udah pada sama? Udah. Oke, seperti biasa, rapat evaluasi hari ini saya akan mulai. Oke, sebentar ini. Kalau kita mulai ya. Saya akan buka dengan menjelaskan visi dan misi dari perusahaan kita. Yang pertama, visinya itu menjadikan perusahaan yang berkualitas tangguh dan selalu berinovatif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan menciptakan perusahaan yang sustain. Kalau untuk misi kita itu memajukan kesejahteraan perusahaan melalui kerjasama yang baik dengan semua stakeholder internal maupun eksternal. Yang kedua itu melaksanakan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan perusahaan yang sehat, maju dan aman. Oke, seperti yang kalian tahu nih, perusahaan kita ini sudah berdiri selama 10 tahun dengan selalu menghasilkan prestasi di setiap bidang. Mulai dari kerja sebagai pemerintahan, dipercaya oleh perusahaan luar negeri, dan menjadi top 10 perusahaan yang masuk dalam Forbes Indonesia, serta menjadi perusahaan yang dapat dipercaya menjadi sponsor dalam Asian Games 2018. Dan seperti kita ketahui kalau ini berjalan sangat jauh ya, 10 tahun gitu. Jadi baiknya kita akan terus melakukan evaluasi setiap minggunya dan agar perusahaan kita ini tetap berkembang. Oke, boleh? Ya, silakan. Untuk selanjutnya, untuk saya hari ini memang menjadwalkan seperti ini untuk saya. Tapi hari ini Lauli jadi notulen ya. Boleh langsung aja. Oke, karena Salga udah datang, Salga udah mulai rapat
juga. Jadi semuanya teman-teman semua kita mulai rapatnya ya. Pagi ini, Laudi, kamu jadi kalian rapat evaluasi. Semua rapatnya hari ini udah selesai. Terima kasih banyak untuk kontribusi dan kehadiran di rapat mingguan kita selalu rutin ini. Terima kasih banyak untuk selalu mendengar kali ini. Terima kasih banyak Laudi sudah jadi reguler dan semoga visi kita ini selalu kompak dan solid agar tetap berkontribusi dengan kemajuan perusahaan. Ayo kita siap-siap kontribusi selalu berkontribusi. Oke, oh iya, terima kasih ya. Kamu sudah mau pulang? Belum. Jadi gimana aja seminggu di sini? Gimana sih Del? Cuma aku agak shock aja di sini. Oh ya pastilah ya, ini kan pasti kerja. Lagian kan setiap organisasi itu memiliki tradisi yang berbeda-beda dan selalu dinamis, yang artinya selalu berubah dari waktu ke waktu tergantung situasi dan kondisi. Lagian kan organisasi tersebut dibentuk oleh komunikasi, dan karena komunikasi itulah organisasi dapat berjalan. Benar juga sudah. By the way, makasih ya udah nemenin aku dari awal masuk perusahaan ini. Iya, ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Mina Prasetya selaku narator dari kelompok 5. Saat ini saya akan melakukan pembahasan tentang korelasi antara materi yang kami sajikan, yaitu Cultural Approach of Organization, dengan video simulasi yang kami buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan what culture is not. Budaya organisasi adalah sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi ini yang akan menentukan perkembangan di dalam suatu organisasi. Nah, kita masuk ke scene pertama, yaitu di mana Laudi Gina sedang melakukan interview di perusahaan baru. Di sini Laudi menggambarkan tentang 2 dari 3 jenis narasi menurut Pakhanovsky. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 jenis narasi menurut Pakhanovsky adalah corporate stories, personal stories, dan juga collegial stories. Yang pertama adalah ketika Laudi diminta untuk menjelaskan apa yang Laudi ketahui tentang perusahaan ini. Perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan sudah sejak berapa lama. Hal tersebut tentunya masuk ke dalam corporate stories, di mana Laudi mampu menceritakan apa yang Laudi ketahui tentang perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ini adalah personal stories, di mana Laudi diminta oleh HRD untuk menceritakan pengalamannya bekerja di bidang marketing. Karena pada saat posisi interviewnya sekarang, Laudi juga memposisikan di divisi marketing. Laudi menceritakan bagaimana ia pernah bekerja di bidang marketing di perusahaan sebelumnya. Lalu pada saat Laudi diminta untuk menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangannya saat interview, di situ adalah menyimbolkan bahwa cerita yang mendefinisikan bagaimana Laudi ingin dinilai di dalam suatu organisasi. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di mana scene flashback. Scene flashback ini menggambarkan tentang collegial stories, di mana pada saat Della bertanya kepada Laudi, kenapa sih Laudi ini culture shock di perusahaannya yang sekarang? Apakah ada perbedaan tentang budaya organisasi yang pernah Laudi alami di perusahaan sebelumnya dengan perusahaan yang sedang saat ini Laudi bekerja di sana? Ternyata di perusahaan yang lama, di jam 5 itu Laudi masih bekerja dengan sangat-sangat keras dan seringkali melakukan lembur. Sementara di perusahaan yang baru, Laudi malah pulang tepat waktu di jam 5. Nah, di sini pula terdapat pandangan tentang perbedaan suatu organisasi berjalan. Di collegial stories ini juga Cinderella menjelaskan kenapa ini pulang cepat, karena sudah terjadi diskusi di mana keputusan bersama dilakukan untuk akhirnya pulang cepat atau on time karena beberapa masalah yang akhirnya diputuskanlah suatu keputusan tersebut.
Nah, di sini yang ketiga ini yaitu bagaimana ketika Divo sedang membagikan makanan ketika mencapai target. Ini termasuk dalam the symbolic interpretation of story, yaitu di mana Divo membagikan makanan sebagai simbol ritual tradisi setiap mencapai target dan juga Jumat berkah toleransi dalam perbedaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Lalu, di tentang rapat ini, Della juga menjelaskan, ritual adalah kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. This is the way it's always been and always will be. Sama seperti rapat rutin yang selalu dilakukan setiap hari Sabtu di perusahaan tersebut. Saat Laudy bertanya kepada Della kenapa rapat harus dilakukan di hari Sabtu, menggambarkan tentang what ethnographists do, mengajukan pertanyaan deskriptif untuk apa rapat tersebut dilakukan. Penelitian ini menggambarkan bahwa soal esensi dan kompleksitas budaya dalam suatu organisasi agar orang baru dapat mengetahui dan memahami budaya yang ada di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah saat saling membuka rapat dengan visi misi dan juga pencapaian suatu perusahaan, yaitu menggambarkan tentang corporate stories dari salah satu 3 jenis narasi menurut Pakanowski. The symbolic interpretation of story, di mana menceritakan tentang prestasi-prestasi perusahaan untuk menunjukkan semangat anggota organisasi dalam berkontribusi.